Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Muhammad Usman, SSOS MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Pemerintahan Desa, serta teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Maisha Kalula Anjani dengan NIM 417240006. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil studi yang dengan berjudul Pelaksanaan Otonomi Desa dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Gunung Masigit, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Otonomi desa adalah sebuah kebijakan yang memberi ruang bagi desa untuk mengatur urusannya sendiri, termasuk dalam hal pemberdayaan masyarakat. Melalui presentasi ini, saya ingin mengajak kita semua untuk melihat bagaimana Desa Gunung Masigit mengimplementasikan otonomi desa sebagai alat untuk memperkuat partisipasi warga, mendorong kemandirian, serta memperkuat pembangunan berbasis potensi lokal. Mari kita simak bersama pemaparan ini dengan harapan dapat menjadi inspirasi dan refleksi bagi kita dalam memahami peran nyata pemerintahan desa dalam pembangunan masyarakat. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pelaksanaan Otonomi Desa dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Gunung Masigit, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Intinya, saya ingin menunjukkan bagaimana desa ini menjalankan otonominya dan bagaimana hal itu bisa membantu memberdayakan masyarakatnya, khususnya lewat pembangunan wisata dan program-program sosial. Desa di Gunung Masigit di Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat adalah desa dengan potensi alam dan budaya yang besar, terutama wisata alam seperti Stone Garden dan Gua Pawon. Dengan berlakunya Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, desa memperoleh hak otonomi untuk mengelola pembangunan dan pemerintahan secara mandiri, yang dijadikan dasar untuk meningkatkan kualitas hidup warga melalui pengembangan potensi lokal, khususnya pariwisata dengan pariwisata sebagai sumber ekonomi alternatif. Lalu ini ada konsep dari otonomi desa itu sendiri. Otonomi desa itu bisa diartikan sebagai hak desa untuk mengurus urusannya sendiri. Jadi, desa itu punya kewenangan untuk mengatur pembangunan, pengelolaan anggaran, dan pelayanan ke warganya. Ini penting karena nggak semua keputusan harus dari pemerintah pusat. Desa bisa bergerak sesuai dengan kebutuhan warganya sendiri, asal sesuai aturan. Contohnya lewat musyawarah desa. Konsep otonomi desa. Definisi dari otonomi tersebut menurut Ateng Syarifuddin adalah kebebasan dan kemandirian, tetapi bukan kemerdekaan. Kebebasan yang terbatas atau kemandirian itu adalah wujud pemberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan. Jadi, pengertian otonomi daerah adalah pengundangan sendiri. Otonomi daerah adalah kewenangan yang dimiliki desa untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Inti dari konsep pelaksanaan otonomi desa adalah upaya memaksimalkan hasil yang akan dicapai sekaligus menghindari kerumitan dan hal-hal yang menghambat pelaksanaan otonomi desa. Lalu ada pelaksanaan otonomi desa di Gunung Masigit, itu sudah sama dengan teori yang sebelumnya, yaitu tentang kewenangan yang dimiliki desa untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Karena RKPD di sini sudah diatur oleh desa sendiri. Jadi otonomi desa di Gunung Masigit itu sangatlah kuat. Dan di sini juga lalu ada pelaksananya dari konsep otonomi desa itu sendiri adalah kepala desa bersama perangkat dan badan permusyawaratan desa atau yang biasa disebut dengan BPD. Menjalankan pemerintahan desa secara demokratis.
Keputusan penting diambil melalui musyawarah desa agar aspirasi masyarakat itu terakomodasi. Lalu ada landasan hukum dari otonomi desa ini sendiri ada di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan dasar hukum jelas bagi desa untuk mengelola dana desa, menyusun peraturan, dan mengatur program pemberdayaan masyarakat. Lalu ada pelaksanaan otonomi desa di Gunung Masigit. Jika ditanyakan apakah otonomi desa di Gunung Masigit ini masih kuat, jawabannya adalah iya, implementasinya itu terbukti berjalan. Contohnya, di desa Gunung Masigit itu telah berhasil menggunakan dana desa untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan usaha tani di kampung Marga Laksana sesuai dengan RPJMDes. Lalu ada program desa wisata dari Stone Garden yang menunjukkan praktik pemberdayaan masyarakat yang sistematis. Dan jika dikaitkan dengan ciri-ciri otonomi desa yang ada di materi di sini, itu otonomi desa di Gunung Masigit sudah sangat kuat. Selain dari penggunaan dana desanya yang sudah digunakan, otonomi desa di sini juga mencakup tentang pertahanan, keamanan, dan peradilan. Ciri-ciri otonomi desa di Desa Gunung Masigit mencerminkan praktek nyata dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yaitu satu tentang kemandirian lokalnya, bukti di Gunung Masigit atau di Desa Gunung Masigit, yaitu penggunaan dana desa untuk pembangunan jalan tani. Kewenangan lokal, buktinya pengelolaan wisata Stone Garden secara mandiri. Lalu penguatan regulasi lokal, adanya RPJMDes dan aturan pelaksanaan pembangunan, ada partisipasi masyarakat, contohnya itu perlibatan warga dalam pembangunan dan wisata. Terakhir, kerjasama eksternal, ada koordinasi dengan dinas dalam pengelolaan budaya. Yang pertama itu ada Rencana Kerja Pemerintahan Desa atau RKPDes. Desa menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa atau RKPDes dengan fokus mengembangkan sektor pariwisata dan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal. Yang kedua ada pembentukan lembaga. Pembentukan lembaga seperti kelompok sadar wisata atau Podarwis dan badan usaha milik desa BUMDes seperti pengelola potensi ekonomi desa secara mandiri dilakukan untuk optimalisasi sumber daya lokal. Yang ketiga ada pelaksanaan program partisipatif, yaitu pelaksanaan program dilaksanakan secara partisipatif melalui musyawarah desa, melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengawasan jalannya program pembangunan. Dan yang keempat ada pengalokasian dana desa. Pengalokasian dana desa ini diprioritaskan untuk infrastruktur pendukung wisata dan kegiatan pemberdayaan ekonomi seperti pembangunan akses jalan dan fasilitas warga. Lalu selanjutnya akan dijelaskan satu persatu atau per poin. Mulai dari Rencana Kerja Pemerintah Desa atau RKPDes. Rencana Kerja Pemerintahan Desa itu yang fokus di Desa Gunung Masigit ini ada 4, yaitu 1 mengembangkan potensi wisata alam seperti Stone Garden dan Gua Pawon sebagai sumber ekonomi warga. Kedua, ada meningkatkan kesejahteraan masyarakat lewat pengembangan ekonomi kreatif dan usaha kecil. Memprioritaskan pembangunan infrastruktur pendukung wisata seperti akses jalan, fasilitas umum, dan kebersihan. Yang terakhir ada mendukung program sosial seperti bantuan sosial dan pelatihan pemberdayaan masyarakat. Lalu ada juga RKPDes pelaksanaan dan pengawasan, seperti musyawarah desa rutin dilakukan untuk menyusun, menyepakati, dan mengawasi pelaksanaan RKPDes agar tepat sasaran. Yang kedua ada Kepala Desa Perangkatnya dan BPD atau Badan Permusyawaratan Desa bertugas mengoordinasi dan menjalankan program tersebut.
Ada contoh kegiatan di Desa Gunung Masigit itu yang terkini ada 3, ada pelantikan 15 ketua RW dan 40 ketua RT pada awal 2025 untuk memperkuat pemerintahan desa. Yang kedua ada pembentukan anggota BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa, sebagai lembaga pengelola ekonomi desa itu pada bulan Februari 2025. Yang ketiga ada program bantu sosial atau Bansos, BLT dan BNPT tetap menjadi prioritas dari program kerja atau rencana kerja desa. Ada landasan hukumnya. RKPDes disusun berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Barat dan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. RKPDes juga selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD Kabupaten Bandung Barat. Penyusunan RKPDes menggunakan pendekatan partisipatif melalui musyawarah desa agar sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi warga serta aspek pembangunan yang relevan pada saat ini. Selanjutnya ada pembentukan lembaga. Pembentukan lembaga di Desa Gunung Masigit itu fokus pada BUMDes dan Pokdarwis. Yaitu 1. BUMDes, Badan Usaha Milik Desa Gunung Masigit, dibentuk melalui musyawarah desa dan keputusan resmi kepala desa sebagai lembaga ekonomi milik desa. Tujuan BUMDes di sini adalah mengelola potensi desa secara mandiri untuk meningkatkan perekonomian desa, membuka lapangan pekerjaan, dan menambah pendapatan asli desa. Pembentukan BUMDes melibatkan warga desa serta perangkat desa dengan aturan dan anggaran dasar yang jelas untuk mengatur tata kelola dan operasionalisnya secara transparan dan akuntabel. Secara BUMDes, Desa Gunung Masigit juga membentuk Pokdarwis. Mungkin ada yang bertanya-tanya, apa itu Pokdarwis? Yaitu adalah kelompok sadar wisata yang beranggotakan warga aktif mengelola dan mengembangkan objek wisata seperti Stone Garden dan Gua Pawon secara partisipatif dan profesional. Yang terakhir, semua proses pembentukan lembaga ini didasari oleh partisipasi warga atau musyawarah desa dan regulasi yang memastikan lembaga berjalan sesuai aturan dan aspirasi masyarakat. Secara singkatnya, pembentukan lembaga ini merupakan bagian penting dari pelaksanaan otonomi desa di Gunung Masigit untuk memberdayakan masyarakat secara ekonomi dan mengelola sumber daya desa secara mandiri dan bertanggung jawab. Selanjutnya yaitu pelaksanaan program partisipatif. Pelaksanaan program partisipatif di Gunung Desa Masigit, warga desa aktif terlibat melalui musyawarah desa dalam menyusun, menjalankan, dan mengawasi program pembangunan. Ketua RW dan Ketua RT dilantik untuk mengkoordinasi warga di tingkat lingkungan dengan pendekatan yang partisipatif. Ketiga, lembaga desa seperti BUMDes dan Pokdarwis membentuk dan dikelola bersama warga untuk mengoptimalkan potensi ekonomi dan pariwisata. Kerjasama dengan berbagai pihak dan pendampingan pemerintah memperkuat pelaksanaan program tersebut. Sosialisasi dan pelatihan rutin dilakukan, misalnya pengelolaan sampah dan pelatihan ekonomi kreatif anggota masyarakat. Singkatnya, dari pelaksanaan program partisipatif ini, program di Gunung Masigit dilaksanakan dengan ketertiban aktif warga agar pembangunan berjalan demokratif dan berkelanjutan. Lalu selanjutnya ada pengalokasian dana desa. Pengalokasian dana desa di Gunung Masigit ini ada beberapa ya. Contohnya itu ada total dana desa tahun 2025 sebesar 1,6 miliar lebih. Dana diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur wisata seperti jalan, fasilitas umum, dan kebersihan. Ketiga, mendukung program pemberdayaan ekonomi warga lewat pelatihan dan pengembangan usaha-usaha kecil.
Yang keempat, penyaluran bantuan langsung tunai atau BLT untuk keluarga yang kurang mampu. Yang terakhir, pengelolaan desa, dana desa dilakukan secara transparan dan melibatkan musyawarah desa serta lembaga desa seperti BUMDes dan Pokdarwis tadi atau kelompok yang tadi. Singkatnya, dana desa di Gunung Mas Sigit digunakan untuk membangun infrastruktur, memberdayakan ekonomi masyarakat, dan membantu warga miskin secara transparan dan partisipatif. Lalu selanjutnya ada studi kasus dari program pemberdayaan masyarakat melalui Desa Wisata Stone Garden. Desa Wisata Stone Garden menjadi contoh implementasi otonomi desa yang berhasil memberdayakan masyarakat melalui pengelolaan wisata oleh Pokdarwis dan BUMD secara mandiri dan profesional meningkatkan peluang ekonomi lokal. Metode Participatory Rural Partial atau PRA digunakan untuk melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pengembangan wisata, membangun rasa kepemilikan dan tanggung jawab warga. Pelatihan kapasitas warga dilakukan, termasuk manajemen usaha kecil dan pengembangan kelompok perempuan atau gempungan yang fokus pada ekonomi kreatif berupa kerajinan tangan dan kuliner lokal. Program ini menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan warga sekitar, mengurangi penganggurannya yang sebelumnya tinggi. Pengelolaan dana transparan sehingga meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa dan memotivasi partisipasi yang aktif. Lalu ada dampak dari pemberdayaan masyarakat ini. Peningkatan kesadaran dan kapasitas. Peningkatan kesadaran dan kapasitas warga dalam mengelola potensi ekonomi lokal dan pengembangan pariwisata secara mandiri. Kedua, peningkatan pendapatan. Peningkatan pendapatan melalui usaha wisata dan ekonomi kreatif membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ketiga, ada peningkatan partisipasi warga. Partisipasi warga dalam tata kelola desa meningkat, mendorong tata kelola yang transparan, demokratis, dan berkelanjutan. Lalu terakhir, penguatan kemandirian dan solidaritas sosial. Penguatan kemandirian dan solidaritas sosial warga memperkuat ikatan sosial masyarakat desa. Di balik itu semua, ada tantangan dalam pelaksanaan otonomi dan pemberdayaan. Ada 5 nih di sini, seperti 1, kapasitas manajemen, infrastruktur wisata, pendampingan pemerintah, dampak negatif sosial, dan pengelolaan lingkungan. Kita akan jelaskan satu-satu. Yang kapasitas manajemen, yaitu kapasitas manajemen Pokdarwis dan BUMDes, masih perlu penguatan agar pengelolaan wisata dan ekonomi jauh lebih profesional serta berkelanjutan. Kedua, ada infrastruktur wisata yang masih kurang memadai, seperti sarana akomodasi, fasilitas umum, dan aksesibilitas perlu dikembangkan. Yang ketiga, ada pendampingan pemerintah. Pendampingan pemerintah kabupaten dan dinas pariwisata ini sangat diperlukan untuk pelatihan dan pembinaan pengelolaan desa wisata. Lalu ada dampak negatif sosial, yaitu ditemukan dampak negatif sosial seperti sebagian masyarakat yang mengabaikan aspek religius karena terlalu sibuk dalam kegiatan ekonomi dan wisata. Yang terakhir ada pengelolaan lingkungan, yaitu pengelolaan lingkungan harus lebih diperhatikan untuk menjaga kelestarian alam agar pembangunan tidak merusak ekosistem. Ada peran pemerintah desa dan kepala desa. Di kepala desa Gunung Mas Sigit itu ada Bapak Takopa SPD.I dan Ketua TP PKK Gunung Mas Sigit ada Ibu Nunung Kartini. Kepala Desa Gunung Mas Sigit memegang peranan utama sebagai pemimpin pengelolaan ekonomi desa dan pemberdayaan masyarakat dengan mengalokasikan dana desa secara tepat sasaran dalam bidang infrastruktur dan ekonomi kreatif.
Pemerintah desa memfasilitasi musyawarah desa agar warga dapat berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan desa. Kegiatan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat dilaksanakan secara rutin, termasuk pengelolaan sampah dan pelestarian lingkungan berbasis ekonomi kreatif. Lalu ada kesimpulan dari presentasi saya, yaitu Desa Gunung Masigit di Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, memanfaatkan otonomi desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 untuk mengelola pemerintahan dan pembangunan secara mandiri sesuai kebutuhan lokal, khususnya dalam mengembangkan potensi wisata alam seperti Stone Garden dan Gua Pawon, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui lembaga desa seperti Pokdarwis dan BUMDes. Pelaksanaan program dilakukan secara partisipatif dengan musyawarah desa yang melibatkan warga desa aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan sehingga membangun rasa memiliki dan demokrasi lokal. Sementara dana desa dialokasikan secara transparan untuk pembangunan infrastruktur wisata, pelatihan keterampilan, dan bantuan sosial guna meningkatkan kesejahteraan serta membuka lapangan kerja, meskipun masih ada tantangan seperti penguatan kapasitas manajemen lembaga desa, pengembangan infrastruktur, pendampingan pemerintah, pelestarian budaya, dan kelestarian lingkungan. Peran kepala desa sebagai pemimpin dan fasilitator sangat penting dalam memastikan penyelenggaraan otonomi desa berjalan dengan efektif, akuntabel, dan berkelanjutan demi meningkatnya kemandirian dan solidaritas sosial masyarakat Desa Gunung Masigit. Informasi-informasi yang saya presentasikan itu ada sumber dan referensi utamanya. Bisa dilihat di PPT saya ini. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai pelaksanaan otonomi desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat di Desa Gunung Masigit. Dari pembahasan ini, kita dapat melihat bahwa otonomi desa bukan sekadar kebijakan administratif, tetapi menjadi alat penting dalam memperkuat kapasitas lokal, membangun partisipasi masyarakat, dan mengembangkan potensi desa secara berkelanjutan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Usman, SSOS MSI, atas bimbingannya, serta kepada teman-teman semua atas perhatian dan partisipasinya. Jika ada pertanyaan, saran, atau tanggapan, saya sangat senang hati akan menerimanya. Bisa ditulis di kolom komentar. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.